Ya, kami kaum tidak makan kecuali ketika lapar, berhenti sebelum kenyang itu bukan hadis. Ya, tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin nurun 'ala nurin lana درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه. Makan sebelum lapar, makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Jadi begini, dulu orang tua kita, saya pun demikian juga dikatakan oleh nenek dan kakek saya, makan nasi sampai habis, satu butir pun sampai habis, itu jangan tertinggal, nanti dia nangis. Ya, kalau tertinggal. Jadi yang pertama harus kita fahami bahwasanya perut kita ini sumber penyakit. Rasulullah SAW sampai bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada bejana, ya, tempat isi air atau tempat isi sesuatu yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Bejana yang terburuk ternyata bukan timba, bukan akuarium, bukan drum. Biasa kita melihat kan ada drum bekas aspal itu terbuka ke atas, ya disitulah berisi air 2 bulan, 3 bulan sampai berulat-ulat. Jijik kita melihatnya. Ternyata berdasarkan hadis ini, perut manusia jauh lebih buruk dari isi drum tersebut. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasabi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Karena pada dasarnya beberapa suap saja sudah bisa menegakkan tulang sulbi kita. Kita di bulan Ramadan sahur kadang hanya makan kurma 3 butir, 2 butir. Saya pun biasanya 2 butir. Ada bahkan di antara kita yang hanya 1 butir dengan air putih. Mampu dia berpuasa dan mampu dia beraktivitas. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tubuh manusia ini, melihat strukturnya itu, beberapa suap sudah bisa menegakkan tulang sulbinya. Berbeda dengan makhluk yang hidupnya itu untuk makan. Kalau kita makan untuk hidup, ada makhluk yang hidupnya untuk makan. Memang makan terus, mulutnya nggak bisa berhenti dari mengunyah. Manusia kalau dilihat dari struktur tubuhnya, beberapa suap sudah cukup. Fa illa mahalata lahu, tapi kalaupun memang mau diisi ya, doyan makan ya, maka pesan Nabi SAW, jadikanlah perut itu 3 bagian. Thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga kedua untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga yang terakhir untuk nafasnya, untuk udaranya. Jangan dibaca li nafsihi, untuk dirinya, tergantung apa yang dia mau ya. Jadi perutnya penuh semua. Sepertiga untuk makanan, sepertiga kedua untuk minuman, sepertiga ketiga ada makanan enak, maka untuk makanan. Enggak ada nafasnya, menggap-menggap dia ya. Jadi bagaimana dengan makanan yang kita banyak ambil? Di sini masalahnya sekalian, jangan mubazir. Maka makan, ambil itu sesuai dengan porsinya. Kita lihat ini cukup segini, segitu dulu. Jangan langsung banyak ya, langsung banyak diambil, kemudian mulailah dia rasa, waduh ini setengah piring pun nggak habis nih. Tapi dia paksakan terus. Ini mubazir dari awalnya ya. Saya pernah melihat menghadiri undangan salah seorang tokoh. Di situ saya lihat ada seorang, mohon maaf, kakek-kakek ya. Kakek-kakek yang kita lihat pegang piring pun gemetaran dia. Pegang piring gemetaran. Dia taruh nasi itu sudah menggunung. Dia taruh lauk lagi, Masya Allah. Ini kalau kita lihat seperti sudah gunung ekspres nih ya. Sudah seperti gunung Himalaya, puncak ekspres. Lalu saya lihat bagaimana kakek ini menghabiskan ini. Tapi saya nggak meneliti sampai selesai. Cuma saya lihat saja bagaimana orang yang sudah tua seperti itu pegang piring gemetaran. Nggak tahu, mungkin gemetaran karena lapar ya. Tapi maksudnya
orang seperti ini nggak mungkin makan banyak-banyak kali, orang yang kurus dan seterusnya. Tapi begitulah. Kenapa? Karena nafsu ya. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nasi itu akan menangis. Ya, jadi orang tua itu menanamkan perasaan kepada kita, karena perasaan itu lebih kuat, lebih berhikmah dalam membentuk kepribadian. Jadi ambil secukupnya, jangan mubazir, ya, jangan mubazir. Tapi Bapak sekalian, banyak orang salah faham dengan mubazir. Apa salah faham? Ini saya berikan permisalan. Nasi malam ada sisa, paginya basi, dibuang, mubazir. Betul mubazir? Betul. Oke. Dimakan? Dimakan itu bukan mubazir lagi, itu namanya memudaratkan, ya. Jadi begitu juga makanan banyak, karena kita perkirakan rumah itu ini makan udah pas lah porsinya. Rupanya si fulan anak kita nggak mau makan, yang satu lagi sudah makan di luar, sehingga tersisalah nasi itu setengah dari yang sudah kita masak. Kalau seorang ibu, kalau seorang ayah salah faham dengan pemahaman mubazir, dia akan makan malam itu. Kenapa? Mubazir, sayang nih. Tapi dia tidak tahu bahwasanya lebih buruk tong perutnya daripada tong sampah. Kalau dibandingkan mana lebih bagus? Lebih bagus dibuang. Tapi kalau kita memiliki ilmunya lagi, kita akan lebih bijaksana dalam bersikap. Bagaimana? Nasinya masuk dalam rice cooker, atau nasinya dibungkus, dimasukkan ke dalam freezer untuk besok diolah, atau diolah jadi nasi goreng sehingga bertahan lebih lama. Intinya jangan salah faham dengan mubazir. Wah sayang ini akhirnya masukkan dalam perut. Maka banyak kita lihat ibu-ibu itu rata-rata gendut-gendut. Kenapa? Tukang habisin makanan di rumah tangganya. Supaya jangan mubazir. Ini salah faham dalam memahami makna mubazir. Jadi demikian lebih kurang. Ya, kami kaum tidak makan kecuali ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, itu bukan hadis. Ya, tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diundang beliau penuhi, walaupun dalam kondisi sudah makan. Jadi enggak betul Nabi itu enggak menghadiri undangan kalau sudah makan, sehingga pendapat hadis tersebut akan menjadi salah. Kami kaum tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Tidak, Nabi ada kalanya sudah makan, diundang lagi, beliau pun menghadiri, menghormati orang yang mengundang beliau. Okey, alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan.